Nah, terdengar Ustaz. Suara saya terdengar nggih? Nggih, jelas nggih Ustaz. Terdengar ya suara saya ya. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi intinya hukum-hukum yang hidup ya di negeri kita ini ya ini sebagai awal ya nanti kita pelajari bersama. Nah, sementara masih ada adzan sebentar ya di masjid saya ini. Dia di sini juga sama Ustaz. Oh, sama ya sebentar ya kita sebentar. Hmm. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Jadi dalam sistem hukum itu ada dua kelompok ya, ada private law, ada hukum publik atau public law ya. Jadi kalau hukum privat itu antar individu ya, kalau hukum publik ya atau public law itu menyangkut tentang individu dengan negara ya. Misalnya hukum pidana itu masuk ke wilayah publik ya. Kalau privat law itu ya, masuk hukum perkawinan. Hukum ya. Rukun perkawinan itu paling tidak ada 5 ya rukun perkawinan itu, yaitu ada pihak laki-laki, pihak perempuan, 2 orang saksi, ijab dan kabul, ya, dan wali, ya, ada wali nikah, ya, itu rukun. Jadi ini sebagai dasar ya, rukun perkawinan ada 5 ya, 5 ini tadi sudah saya sampaikan ya, supaya diingat-ingat, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, lalu 2 orang saksi, kemudian wali, ya, kemudian ijab dan kabul, ya. Yang perlu wali itu adalah mempelai wanita. Ya, mempelai laki-laki tidak perlu wali. Ya. Jadi walinya itu harus wali nasab. Ya. Kalau nggak ada wali nasab, maka bisa wali hakim. Nanti kita kaji bersama. Ya. Namanya wali itu kan banyak ya. Ada wali hakim, ada wali muhakam, ada wali mutsbir, ya. Ada wali nasab. Ya. Itu nanti kita kaji secara detail. Ya. Dan saksi itu kenapa 2 orang? Karena perkawinan itu dikategorikan sebagai perjanjian atau akad, ya, sehingga disebut dengan akad nikah. Kenapa disebut dengan akad nikah? Karena itu adalah perjanjian kedua belah pihak. Ya, yang kalau dalam hukum perjanjian itu paling tidak harus memenuhi syarat yaitu antara minkum, ya, keridoan ke kedua belah pihak. Jadi tidak boleh ada pemaksaan ya dalam akad itu. Ya, jadi kenapa disebut dengan akad? Karena itu bagian dari sebuah perjanjian ya. Ya, dan yang mengizinkan siapa ya? Yang mengizinkan nikah itu ya walinya ya. Ya, jadi tidak bisa dicabut ya. Jadi wali nikah itu
adalah yang mengizinkan perkawinan. Sedangkan KUA itu sifatnya sebagai administrasi negara. Mereka yang sesama Muslim itu di KUA, yang sesama non-Muslim itu di catatan sipil. Ya, itu nanti kita kaji secara detail ya. Jadi kalau perkawinan itu kalau sesama Muslim di KUA, sesama non-Muslim itu di catatan sipil. Nah, kemudian juga adanya eh, yang namanya, karena ini kita pertemuan pertama ya, saya berikan kisi-kisi lebih jauh dulu ya. Di hukum perkawinan nanti juga kita eh, ada yang namanya eh, pencegahan perkawinan, ada pembatalan perkawinan. Ya, ada istilah pencegahan, ada istilah pembatalan. Nah, karena pada intinya semua perkawinan itu pasti berakhir. Ya. Ini diberi garis besar ya, bahwa semua perkawinan itu pasti berakhir. Ya. Karena namanya putusnya perkawinan itu ada tiga. Ya. Jadi kita semuanya ini yang sudah nikah-nikah itu pasti berakhir. Ya. Karena namanya perkawinan itu pasti berakhir. Putusnya perkawinan itu ada tiga. Yang pertama karena kematian, ya. Kan setiap orang itu pasti meninggal ya. Kemudian yang kedua karena putusan pengadilan, dan yang ketiga karena perceraian. Ya, jadi makanya saya sampaikan bahwa semua perkawinan itu pasti akan mengalami akhir ya, pasti putus ya. Sehingga misalnya kalau ada seorang yang ditinggal mati suaminya ya, misalnya ada seseorang bernama Budi gitu ya, Pak Budi itu meninggal, maka sebetulnya sudah putus. Tidak boleh istrinya kemudian tetap dipanggil Bu Budi. Ya. Dia putus karena sudah tidak ada lagi hubungan secara hukum. Dan ini terjadi di masyarakat. Ya. Suaminya sudah meninggal 5 tahun yang lalu, istrinya masih dipanggil nama suaminya. Ya. Padahal secara hukum sudah nggak ada. Jadi makanya saya sampaikan bahwa semua perkawinan itu pasti putus. Ya. Pasti berakhir. Ya. Karena kematian, karena putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan itu terkait dengan misalnya status ya dari perkawinan itu ya. Misalnya setelah nikah 1 tahun diketahui mereka masih kakak beradik. Itu pengadilan bisa memilihnya itu sesama jenis ya. Itu pernah terjadi di Tulungagung itu. Sesama TKW jatuh cinta di Hong Kong, pulang ke Tulungagung nikah. Waktu akad nikah mereka pakai kopiah, pakai ya, masalah kan oleh pengadilan bisa diputus untuk perkawinan itu. Kemudian yang ketiga karena perceraian. Ya. Perceraian itu sendiri ada dua ya, yaitu cerai talak dan yang kedua adalah cerai gugat. Cerai talak itu inisiatif dari suami ya, dan kalau cerai gugat itu dari pihak istri. Ya. Jadi ini perlu juga disampaikan ke masyarakat bahwa istri pun kalau merasa tidak tercapai tujuan perkawinan, ya, karena tujuan perkawinan itu kan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, pasal 1 itu, ya, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu rumusannya ya, laki-laki dan perempuan. Jadi di negara kita itu tidak ditolerir adanya perkawinan sesama jenis. Ya. Beberapa waktu yang lalu sempat viral itu ya, perkawinan
itu ingin supaya disahkan ya. Kalau ingin nikah sesama jenis ya harus ke luar negeri ya. Nah, di Indonesia tidak mengenal perkawinan sama jenis. Nah ini karena perceraian. Jadi perceraian ada dua ya. Ada cerai talak, ada cerai gugat ya. Cerai talak inisiatifnya dari suami, cerai gugat dari pihak istri. Di mana kalau sebelumnya kalau cerai atas inisiatif istri, istri nggak dapat apa-apa. Tapi sekarang ada SEMA ya. Perma itu peraturan Mahkamah Agung ya. Kalau SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung. Nah, itu bedanya di mana? Kalau SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung itu sifatnya belum memaksa ya. Jadi sifatnya hanya himbauan untuk diterapkan di pengadilan agama. Ya, kalau sudah perma itu peraturan Mahkamah Agung itu sifatnya memaksa. Jadi semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung wajib melaksanakannya. Karena Mahkamah Agung itu kan menaungi 4 lembaga peradilan ya, terutama ya. Ada peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer ya. Dan perlu diketahui bahwa eh, sekarang ini program studi hukum keluarga Islam itu gelarnya SH. Ya. Jadi gelarnya SH loh ya. Maka harus benar-benar ikut perkembangan apa namanya dari yang namanya hukum ya. Ini saya juga baru beli ini ya. Nah ini eh, KUHP ya dan KUHP ini ya ini yang terbaru ya. Ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 ya. Nah, ini juga eh, seperti ini harus Anda harus semuanya harus mengikuti perkembangan hukum ya. Ada kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, karena memang gelar adalah SH ya, harus mengupdate ya. Nah, kemudian nanti kita pelajari juga tentang hak dan kewajiban suami istri. Di dalam sistem hukum kita, hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang ya. Dan ini uh, memberikan perlindungan terhadap semuanya ya. Kemudian hak dan kewajiban suami istri, kemudian hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak ya. Karena anak itu kalau definisi hukum adalah mereka yang belum berusia 18 tahun ya. Jadi kalau memilih ikut siapa itu 12 tahun ya. Kalau di bawah 12 tahun di dalam undang-undang perkawinan ikut ibunya ya. Kalau sudah kalau 12 tahun dia boleh kalau masalah definisi anak, anak itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah ya. Kalau sudah di atasnya itu ya sudah masuk kategori dewasa. Ya, maka dalam hal ini dalam eh, apa namanya mata kuliah ini saya harapkan semuanya ya Bapak Ibu ya saudara-saudara sekalian memiliki undang-undang, terutama Undang-Undang 174, PP tahun 7, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Ya. Ini undang-undangnya terkait dengan aturan usia perkawinan. Sebelum adanya undang-undang, ini gampang ya, mudah dihafalkan. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Isinya apa? Antara lain adalah perubahan minimal usia perkawinan. Ya.
Kalau sebelumnya eh, perempuan adalah 16, laki-laki 19, maka sekarang dirubah. Baik laki-laki maupun perempuan tahun. Ya, nanti supaya dibaca ya. Nah, ini ada Pak Faisal, ada Pak Nurali ya. Nah, ini semangatnya luar biasa ini untuk studi ya. Tapi undang-undangnya harus dibaca ya. Karena ini ada Bu Wahyu ini ya. Bu Wahyu atau Mbak Wahyu ini? Sekarang Mbak Nah, Wahyu saja sekarang. Bu Dewi ini anu ya. Bu, Bu ada. gimana? Bu Wahyu Dewi itu, saja. ya, Nah, ya ini Bu Ada ini ya. nggih Bu ada Oh, Ustaz. iya, nah, ini luar biasa, luar biasa semangatnya ini ya. Nah, ini eh, kelas khusus ini memang semangat semuanya. Saya aja juga semangat loh. Saya ini juga lagi S3 ini ya. Tetap semangat juga. Jadi kita nanti diskusi lah. Beruntung lah ya. Kita sama-sama mahasiswa. Bedanya Bapak Ibu dan saudara sekalian mahasiswa S1, saya mahasiswa S3 itu aja. Bedanya ya itu aja ya. Jadi sama-sama mahasiswa. Nah, ada yang namanya dalam istilah hukum perkawinan itu ada perjanjian perkawinan. Ya. Nanti kita pelajari ya. Ada isbat perkawinan, pengesahan perkawinan ya. Ada izin poligami, ada eh, pengajuan ya atau izin untuk usia perkawinan. Bagaimana kalau belum usia 19 ya, mereka mengajukan dispensasi tentang usia perkawinan ya. Di Jadi kalau mereka itu belum berusia 16, belum usia 19, disebut perkawinan di bawah umur. Ya. Jadi kalau ada yang belum 19. Nah, ini kemajuannya luar biasa. Yang semula 16, perempuannya, laki-lakinya 19, maka kemudian dirubah dua-duanya harus 19 tahun. Ya. Kalau BW, hukum perdata barat, itu 15 dan 18. Ya. Itu perbedaannya. 15 dan 18. Ya. Kalau di undang-undang kita, ya, itu usia 19 tahun semuanya. Ya. Ya. Kemudian yang kita pelajari juga nanti terkait dengan berakhirnya perceraian, ya, perkawinan, ya, dengan kematian, ya. Kematian itu ada yang namanya iddah, ya. Kalau yang kita kenal selama ini, iddah itu untuk seorang janda, ya. Ya, kalau ditinggal mati. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam, ya, kompilasi hukum Islam itu ada yang namanya masa masa berkabung untuk laki-laki. Ya, itu diserahkan kepada dalam konteks eh, kompilasi hukum Islam itu eh, ada aturan untuk eh, masa berkabung ya. Nah, kompilasi itu apa? Kompilasi aturan-aturan hukum yang berasal dari paling ya, yang 1 tahun 1991 ya. KHI itu ada 3 buku ya. Buku pertama tentang perkawinan, buku kedua tentang kewarisan, buku ketiga tentang perwakafan ya. Nanti dan Mbak Dewi, Mbak Nadila, Mbak Wahyu, Pak Nurali, dan juga Mbak Ita ya, Kismawati dan Muhammad Rayagung ya. Jadi
1, 2, 3, 4, 8 ya berarti ya jumlah mahasiswanya ya. Itu 9 ya Ustaz. untuk pertemuan pertama ini nanti oh 9 ya. Oke ada 9. Nah, intinya setelah ini saya kirim apa namanya silabinya setelah ini ya. Setelah ini saya kirim silabinya. Jadi yang penting kita sudah bertemu dulu lah untuk pertama ini kenalan. Jadi nanti kita pelajari itu ya tentang ini karena ini Zoom-nya terbatas ya, jamnya juga terbatas ya. Saya juga masih ada keperluan lain ya. Ya nanti sampai selesai lah ini sudah keluar semua berarti sudah selesai ya. Nanti setelah ini saya kirim untuk silabinya. Ya. Sebenarnya Kemudian ada Zoom yang ke- disediakan oleh Prodi Ustaz. Itu Insya Allah iya, iya tidak, betul. tidak terbatas. Nanti akan saya Iya. kirimkan juga It- linknya di itu. Jika Ustadz oh, berkehendak ingin Zoom kembali, bisa kita menggunakan Zoom tersebut. oh boleh, boleh. Atau Anda yang ngirimkan biar semuanya ikut masuk. Oke, Ustadz, ya. Iya. Ah, iya. Ayo, buku tua. Enggak apa-apa. Eh, setelah ini kita kalau ada keluar kita masuk lagi ya. Eh, sambil bincang-bincang mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Karena seharusnya untuk minggu depan kita tetap Jumat ya, minggu depan ya. Cuman hari ini saja ya. Karena saya besok ada keluar kota. Daripada naik kendaraan sambil Zoom kan enggak enak ya. Ya, maka saya izin saya eh, ajukan hari ini. Untuk minggu depan tetap hari Jumat ya. Sampun saya Jadi nanti kirimkan kalau di habis grup. Dianu ya. Oh, Sampun saya kirimkan oh di ini grup. sudah ya masuk ini ya. Oke, baik. Baik kita nanti kalau ini keluar kita masuk lagi di grup ya untuk kita berbincang-bincang. Jadi intinya di dalam hukum perkawinan ini kita pelajari semuanya secara utuh. Karena setelah setelah teori-teori itu nanti ada praktikum ya. Bagaimana cara membuat gugatan, ada petitumnya, ada positanya ya. Petitum itu apa yang dituntut isinya. Posita itu dasar hukumnya ya. Kalau dalam bahasa lain hukum positif. Ya, supaya diingat-ingat ya. Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku dalam sebuah negara di dalam waktu tertentu. Nah, itu disebut dengan hukum positif. Sehingga dalam putusan itu ada yang disebut dengan posita. Jadi jangan asing dengan istilah-istilah di dalam eh, perkawinan itu sendiri ya. Posita dan petitum. Petitum itu apa sih yang diinginkan oleh para pihak? Posita, dasar hukumnya apa dia menuntut itu? Misalnya dia dalam perkawinan itu misalnya tentang hak asuh anak misalnya ya. Berdasarkan ya Undang-Undang 14 pasal ini bahwa anak di bawah 12 tahun ikut ibunya ya. Kasus-kasus kan banyak itu ya yang muncul di masyarakat ya. Sedangkan mereka yang sudah berusia di atas 12 tahun dia boleh memilih ikut bapaknya ataukah ikut ibunya ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini saya mau tanya ini. Saya presensi ini ya, Pak Faisal. Pak Faisal di mana ini posisinya ini? Saya sekarang lagi safar di Situbondo, Ustadz. Oh gitu ya. Tapi Tempat di tinggalnya Malang. oh, Malang. aslinya di Malang. Nah, Ya, nanti kalau ini suatu sedang. waktu bisa ketemu langsung ya. Oh, siap. Insya Allah bisa. Kalau memungkinkan ya, kita ketemu langsung di kelas itu biar Bisa. ada suasana lain. Ya, Pak Nur Ali. Yes, Ustaz. Saya tinggal di Sawi Dajar dan sekarang juga di Sawi Dajar. Oh gitu ya. Oke, berarti suatu waktu bisa ya ke kampus ya, Insya biar Allah. merasakan fasilitas kampus ya. Iya, Ustaz, siap. Yeah. Dinasnya di mana Pak Nur Ali? Di rumah saja. Oh di rumah Kerjanya, saja ya. kerjanya di rumah memang. Oh Fotografer, gitu ya. Ustaz. Fotografer Oh bidangnya. fotografer. Wah bagus ini ya. Nah, lalu siapa ini Zardan Ayubi ya. Ayubi ya, Ya, betul ya? Ustaz. Ayubi Ayubi. Tinggal di mana ini? di Sumber Sekar Ndau.
Malang. Oh, di Dau, ya deket ya. Ya. Kemudian, wah, Wah, Yukostini Kim memilih kelas khusus nih ya, biar saya sebenarnya nggak ada bedanya kok, yang kelas khusus maupun yang reguler ya, keilmuannya sama ya. Ya. Atau kita pindah kah ke anu ya, ke mana ini, ke grup WA yang baru ya, ke Zoom yang baru ya. Baik, Oke, Ustaz. Ustaz, lanjut. Sudah Kita clear. pindah dulu. Sudah saya Kita pindah dulu kirimkan. aja. Oke. Oke.